Assalamualaikum Pak. Salam. Duduk ya? Baik Pak, bisa duduk Pak Tom? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, baik. Jadi tadi Pak Aris saya suruh kesini. Iya Pak, disuruh ke sini Pak. Jadi Pak Aris, saya suruh tadi Pak Aris untuk suruh Rehan ya Iya Pak. ke ruangan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, ada apa Pak dipanggil ke sini? Oke, jadi alasan Bapak panggil Rehan ke sini itu karena Bapak mendapat laporan dari teman-teman Rehan, wali kelasnya dan juga guru mapelnya. Katanya Rehan ini sering menunda mengerjakan tugas, kemudian malas mengerjakan tugas di kelas. Jadi dari Bapak kesini itu meminta konfirmasi kebenaran dari berita tersebut, apakah yang benar Rehan melakukan hal tersebut tidak. Iya Pak, betul itu beritanya Pak. Saya memang sudah Pak, malas mengerjakan tugas Pak. Menunda mengerjakan tugas. Sama itulah Pak, sering kan juga terlambat tugasku Pak. Sama tugasku yang tidak pernah kumpul Pak, berdampak sekali sama penurunan nilai-nilai saya Pak. Oke, jadi Bapak akan bahwasanya berita ini memang benar ada jadi. Iya Pak. Saya Rehan ini memang malas mengerjakan tugas, mengerjakan tugas. Oke, jadi Bapak harap Rehan di sini mau terbuka, mau jujur, terbuka apa adanya mengenai apa alasannya sebenarnya Rehan menunda mengerjakan tugasnya. Karena jangan takut, Bapak itu menganut yang namanya asas kerahasiaan dalam dunia konseling. Jadi semua informasi yang Rehan berikan itu Bapak tidak akan sebarluaskan kecuali atas izin Rehan itu sendiri. Baik Pak, saya juga berusaha terbuka ini Pak, tidak ada takut dalam memberikan informasi kepada kita Pak. Dan juga saya jelaskan alasan saya sering menunda tugas, bahkan tidak mengumpulkan tugas Pak, karena biasa itu tugas yang diberikan oleh guru Pak, tersebar ke orang-orang lain. Jadi saya biasa Pak, karena Bapak tadi telah menjelaskan mengenai asas kerahasiaan yang Bapak anut, jadi saya bisa terbuka Pak. Oke, sebelumnya saya sudah tegangan Iya Pak. di konseling ini santai saja anggap Bapak ini sebagai sahabat kamu. Pak. Kamu berbagi cerita. Mungkin Rehan bisa sampaikan alasannya kenapa bisa menunda mengerjakan tugas. Pak, misalnya Pak, karena biasa saya sedang memiliki masalah pribadi Pak, konflik pribadi dengan anggota keluarga di rumah. Jadi itu biasa yang membuat semangat belajar itu Pak kurang ya Pak. Jadi dari penjelasan Rehan ini sedang memiliki konflik pribadi ya orang tuanya. Iya Pak. Yang menyebabkan Rehan ini semangat belajarnya menurun. Nah, dapatkah anak Rehan ini menjelaskan lebih jauh kenapa Rehan ini sampai bisa memiliki konflik pribadi dengan orang tuanya? Baik Pak, awalnya itu Pak, karena sering bermain game online Pak, jadi bisa dibilang kecanduan lah, begitu Pak. Nah dengan game ini dibandingkan dengan belajar, dan hal itu Pak, saya sering membuat orang tua saya ditegur Pak, saya sampai larut malam saya ditegur, marah-marah orang tua saya. Nah kemarin itu Pak, saya pergi ke rumah teman saya untuk bermain game Pak. Nah di sana saya pulang itu sekira jam 2 malam Pak. Nah pas itu Pak, orang tua saya itu marah besar-besar sampai disuruh tidur di luar saja. Nah sampai sekarang itu Pak, orang tua itu masih marah sama saya Pak, masih marah sama saya orang tua Pak. Oh iya Pak, biasa juga itu kalau disuruh Kak sama orang tua aku baru lagi main game Kak, Pak, dia bilang, nanti masih main game Kak, nanti hilang bintangku, begitu Pak. Oke, jadi dari pengembangannya Rehan ini penyebabnya itu karena kecanduan game online. Iya Pak. Menyebabkan orang tua Rehan ini biasa marah ke Rehan. Jadi guys kan Rehan ini menjelaskan kenapa Rehan ini bisa kecanduan bermain game online. Baik Pak, awalnya itu cukup lama main game online Kak Pak, karena sebelumnya itu hanya sekedar bermain saja sama-sama temanku Pak di kafe apa noki Kak. Tapi sering berjalannya waktu, saya menjadi kecanduan dengan game online Pak. Nah karena faktor teman-teman saya juga karena
saya suka begadang dengan lingkungan ini Pak. Itu semuanya sering main game online Pak. Kadang juga itu ikut turnamen game online Pak di kafe-kafe di online ataupun offline Pak. Nah hal ini membuat saya jadi menunda kerjakan tugasku Pak. Biasa tidak bekerja minggu lupa gara-gara ikut turnamen di luar sana Pak sama temanku. Jadi awalnya nah ini main biasa jadi Iya Pak. karena temannya itu main game semua, jadi nanti ini ikut-ikutan istilahnya. Jadi Iya itu udah Pak. oke, jadi gimana sih perasaannya hari ini kalau sudah main game online? Tentu saja perasaan Pak. Saya bermain itu ketika menang tuh, senanglah kalau menang. Apalagi tambah lagi bintang Pak tuh. Nah ini Mythic Immortal, wih senang sekali gitu Pak. Apalagi sama tim yang ngatur, maksudnya waktu konco sama timku Pak tuh. Kalau main ke sendiri Pak biasa, nggak senang ke saya Pak karena tim-tim mana semua udah apa. Kayak sedih kak kurasa, gagal kurasa. Biasanya emosi kalau di kamar. Jadi perasaannya campur aduk Dik. Iya Pak. Sedang main game dengan teman-temannya. Iya. Oke, jadi Bapak dapat simpulkan dari yang Narian jelaskan bahwasanya Narian ini jarang mengerjakan tugas, sering menunda mengerjakan tugas karena ada konflik pribadi dengan temannya. Iya Pak. Yang membuat Narian ini itu motivasi belajarnya menurun. Kemudian itu karena disebabkan karena kecanduan game online. Mana kalau bermain game online Narian ini rasanya campur aduk, marah, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Jadi Pak. oke, jadi Bapak ini bisa merasakan apa yang Narian rasakan saat bermain game online. Ya, namun adakah penyebab lain Narian ini bisa kecanduan bermain game online? Mungkin Pak. Alasan terbesar saya Pak. Bisa kecanduan itu main game online itu Pak. Karena menurut saya itu Pak, waktu luang saya itu saya buang sia-sia aja Pak. Dan juga saya tidak manfaatkan dengan baik Pak. Namun di sisi lain juga saya dengan cara itulah saya Pak, senang bersama teman-teman. Ya itu juga caraku kasih hilang stres Pak di rumah karena konflik keluarga Pak toh. Jadi Narian ini merasa bahagia nih dengan menghabiskan waktu dengan bermain game online ini. Iya Pak, saya merasa happy, enjoy kalau bermain game online sama teman-teman Pak. Tapi Bapak merasa tindakan Narian lakukan ini tidaklah benar. Walaupun game online itu membuat Narian itu bahagia, happy, tapi kan ujung-ujungnya akan berdampak pada penurunan energi. Narian ini bisa nilainya turun, motivasi belajarnya menurun karena game tersebut, dan bahkan orang tuanya Narian ini kan sampai marah. Seperti penjelasan Narian tadi, kalau disuruh Narian ini biasa sebentar marah, itu kan tidak bagus. Kita kan lupa tugasnya sebagai anak, kita harus berbakti pada orang tua. Oh iya Pak, walaupun begitu Pak, membuat saya happy, tapi itu semua yang jadi penyebab saya lambat mengerjakan tugas Pak. Bahkan sampai tidak mengerjakan tugas, guru dan membuat saya nilai saya Pak anjlok ke bawah Pak. Jadi saya biasa paling parah itu saya jengkel orang tua Pak karena ini game online. Benar sekali yang Narian katakan, ini semua yang membuat Narian ini lupa tugasnya sebagai seorang pelajar, lupa tugasnya sebagai seorang anak yang harusnya kan berbakti kepada orang tua, bukan berbakti kepada game online istilahnya Pak. Jadi sekarang apakah Narian sudah bisa untuk mengurangi atau meminimalisir bermain game online-nya? Insya Allah iya Pak, bisa untuk tidak terlalu aktif untuk sekarang dan dalam kecanduan bermain game saya Pak. Oke, tapi Narian mengatakan sudah bisa. Tapi saat Narian menyampaikan itu, Narian ini perilaku dan verbalnya ini tidak sesuai dengan yang disampaikan Narian. Narian menunduk dan menandakan Narian belum yakin sebenarnya bisa bebas atau bisa meminimalisir lah kecanduan bermain game lainnya. Iya Pak, saya rasa masih belum Pak, ya kayak ini sama tidak bisa kamu sama ini ya Pak. Kayak aku suka Pak, game online sudah tersaku Pak untuk mengubah tulisannya Pak. Oke,
Jadi kalian dapat kalian menjelaskan perasaan yang dimaksudkan, atau bisa kalian menjelaskan apa sebenarnya yang membuat hari ini sulit move on dari pencapaian hari online ini. Masih tidak sanggup ke Pak untuk tinggalkan kebiasaan ku Pak. Takut kah tidak bisa ikut turnamen lagi, apalagi tidak bisa kah lagi bermain sama teman-teman ku Pak di kafe ku, di nongki, di tempat nongki ku Pak. Kayak sulit sih ku rasa Pak buat kebiasaan ku. Jadi hal itu yang membuat Iya, Pak. kalian sulit move on dari pencapaian hari ini, itu seperti bilang teman-teman Iya, Pak. dan sebagainya. Oke, jadi sejauh pembicaraan kita sebenarnya ini, apakah sebenarnya kalian paham menjadi bagaimana masalah konflik pribadi kejadian mengenai ini? Iya Pak, saya paham nih Pak. Kenapa saya bisa mengalami konflik pribadi dengan orang tua saya, keluarga saya. Jadi ketidakmampuan saya dalam mengatur waktu Pak, dalam bermain game maupun belajar menjadi alasan utama saya itu Pak mengalami permasalahan tersebut. Nah, kemudian karena banyaknya waktu luang saya yang tidak saya manfaatkan dengan baik Pak. Oke, jadi sekali yang dikatakan Rehan tadi, tapi apakah kalian mau mengubah tindakan kalian ini ke lebih positif, ataukah kalian masih ingin seperti yang dulu yang sekarang ini yang masih mau menunda-nunda menjalankan tugas, malas menjalankan tugas dan mungkin lupa sebagai tugasnya sebagai seorang tanya dan juga anak yang berorang tua? Ya baik Pak, tidak Pak, tidak mau Pak. Ubah itu kebiasaan yang dahulu yang malas-malasan suka bermain game. Jadi saya kedepannya berusaha menjadi lebih baik Pak, supaya tidak anjlok nilaiku lagi. Saya mau perbaiki sikap saya kedepannya sama orang tua Pak maupun teman-teman. Saya mencari lingkungan yang baru, maksudnya yang positif. Ya mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, karena kalian ini mau mengubah tindakannya atau kebiasaannya, maupun kalian ini merupakan solusi dari permasalahannya kalian ini. Kalau solusi Pak, belum bisa ditemukan ya Pak. Tidak bisa dapat kalau solusi Pak dari permasalahan itu. Kalian ini masih bingung, masih belum bisa menemukan apa solusi dari permasalahan kalian ini. Maka coba kalian pikirkan lagi, berpikir lebih baik, apa sebenarnya solusi yang kalian dapat berikan untuk dirinya sendiri ya, atau dari permasalahan kalian ini. Kalau pikir-pikir Pak, belum bisa itu dapat ya Pak. Aku dapat memang solusinya dari permasalahan itu Pak. Ya, kalian belum bisa menemukan solusi dari kenapa kalian bisa konflik, belum menemukan solusi dari konflik barunya kalian di karena belum juga waktu konseling kita sudah berakhir dan juga kalian belum mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin nanti kita lanjut ke sesi konseling berikutnya. Jadi hari Kamis insya Allah ya. Jadi Bapak harap kalian ini di sesi konseling berikutnya sudah mampu menemukan solusi yang kalian dapat berikan untuk permasalahan sendiri. Ya baik Pak, kebetulan juga ada kelas mau masuk Pak, pelajaran bahasa Indonesia Pak. Ya, Pak Kamis Iya Pak. ada yang bisa menemukan solusinya. Iya Pak. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih Pak.